Halo semua, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi tentunya di saya di sini di channel Kristus, yaitu Hamtonapa. Kali ini saya akan membuat satu video berupa VN dari Telegram dan perdebatan saya dengan seorang dari Muslim, yaitu Bamtri, seorang YouTuber dari Muslim juga. Namun sampai saat ini, sampai saya upload VN ini, belum juga dia sampaikan tokoh Isa dalam Islam. Langsung saja kita dengarkan VN kami, dan sebelum mendengarkan VN kami, simak dulu video dari Pendeta Bambang ya, Pak Pendeta Bambang. Ini dia videonya, penjelasannya. Check it out. Oke, jadi begini, dunia di mana Yesus hidup itu ada dunia yang multilingual, yang multicultural. Sesuai dengan nubuat Nabi Yesaya bahwa Mesias itu akan berkarya di seberang sungai Yordan, jalan ke laut, Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Afer Hayarden, Gelil Hagoyim. Jadi daerah seberang Yordan, Via Maris, Derek Hayam, jalan laut, itu maksudnya jalan di laut tengah, Mediterranean Sea. Dan kemudian Galilea itu adalah tempat banyak suku-suku bangsa saat itu berkumpul. Karena itu Yesus bicara dalam masyarakat yang sangat multibahasa. Yesus berbicara sehari-hari memakai bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik itu mulai berkembang setelah zaman pembuangan dari Babel. Dalam bahasa Aramaik itu orang akan menyebut nama Yesu atau Yesua. Karena nama itu yang mudah diucapkan oleh mereka yang bertutur dalam bahasa Aram. Tatkala seorang percaya bahwa Yesu atau Yesua itu adalah yang diurapi, maka dia akan mengucap dalam bahasa Aramaik Yesu Mesiha. Tetapi orang-orang Yahudi di Yerusalem, di Tiberias, daerah-daerah yang relatif lebih ortodoks secara keyahudian, itu mengucapkan bahasa Ibrani. Bahasa yang digunakan untuk menulis Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab-kitab suci Yahudi yang dikenal dengan Ketuvim. Di situ disebut nama Yesua atau Yehosua. Dan apabila orang misalnya seperti Nikodemus atau imam besar atau siapapun, kalau misalnya mereka percaya Isa itu adalah, Yesus itu adalah yang diurapi, pasti mengatakan Hamusyah atau Hamasyah. Maka mereka menyebut Yesua Hamusyah atau Yesua Hamasiah. Bahasa Yunani adalah bahasa yang menjadi lingua franca, bahasa yang sangat luas dipakai di Kekaisaran Romawi, seperti bahasa Inggris sekarang. Pasti menyebutnya Yesus, Yesus, Kristus, artinya sama. Bahasa administrasi pemerintahan itu bahasa Latin, pasti menyebut Yesus Kristus. Jadi nama-nama ini lahir karena memang multibahasa pada saat itu. Al-Masih itu apa? Al-Masih itu al pada bahasa Arab itu artinya definite article yang artinya ha atau the dalam bahasa Inggris, ha dalam bahasa Ibrani, hu dalam bahasa Yunani, hu Kristus ha Masiah, atau a di akhir kata benda dalam bahasa Arab Masiha, Al-Masih. Pembahasan kita dari kemarin-kemarin saya tunggu ini tentang pemahaman tentang Isa dengan Yesus itu sama. Yang jadi persoalan adalah Yesus itu beda dengan Isa, dan Isa di dalam Yesus dalam bahasa apa namanya lagi, bahasa kekristenan Arab itu tidak dikenal namanya Yesus. Tidak dikenal namanya Isa. Dengan orang Israel tidak mengenal namanya Isa. Terus kitab Al-Quran ini, tokoh Isa ini siapa? Coba jelaskan baik-baik. Pertanyaanmu adalah, apakah sama Isa dengan Yesus itu? Saya sudah jawab dari kemarin, Isa dan Yesus itu sama. Yang suka membeda-bedakan itu adalah Kristen. Ya,
Kalau Anda benar-benar membaca Alkitab Anda dengan baik dan memahaminya, kawan, kemudian Anda juga mau melunakkan hati Anda untuk mempelajari Al-Quran, maka Anda akan menemukan kesamaan Yesus dengan Isa. Satu, yang paling jelas itu Yesus dan Isa itu adalah seorang Muslim, utusan Allah. Mana buktinya? Banyak bukti. Saya akan buktikan nanti. Kalau di dalam Al-Quran sudah jelas ya bahwa Isa itu adalah Muslim, utusan Allah. Di dalam kitab Anda saya buktikan. Mana buktinya Yesus itu adalah Muslim? Yesus itu mengajarkan umatnya bersyahadat. Lihat Yohanes 17 ayat 3. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, Yohanes inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Dia satu-satunya Allah yang benar. Ini adalah syahadat tauhid namanya ini, yaitu bahwa mereka mengenal Dia satu-satunya Allah yang benar. Kan sama itu, asyhadu an la ilaha illallah, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, itu syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Ya, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi Yesus Kristus itu adalah utusan Allah. Tidak ada kesamaannya, bro, kawanku. Di Kristen Arab tidak memakai Isa, tetapi Yesua. Terus Ibrani tidak mengenal namanya Isa, tapi Yesua Al-Masih. Jadi siapa tokoh Isa di dalam Al-Quran yang diceritakan bahwa dari Bani Israel? Anda sebelum debat, bagusnya Anda sepakat dulu dengan kawan-kawan Kristen yang ada di sini. Karena di sini ada juga yang mengatakan Isa itu adalah Yesus. Ya kan? Banyak juga yang mengutip ayat Al-Quran untuk memperkuat itu adalah Yesus, kawan-kawan Anda di sini. Ya, jadi jangan sok-sokan lah, Anda sama Anda saja dulu sepakat. Saya bukannya tidak sepakat, ya. Itu pemahamannya mereka, tapi pemahaman saya beda, bro. Sekarang jawab dulu, Isa di tokoh Isa ini dalam Al-Quran ini siapa? Coba. Baiklah kawan, di dalam Islam Isa ataupun Yesus itu memiliki persamaan-persamaan. Satu, Isa ataupun Yesus itu adalah pesuruh Allah atau utusan Tuhan. Beliau ini datang untuk meluruskan penyimpangan agama yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di kala itu. Artinya Yesus maupun Isa ini adalah utusan Allah untuk Bani Israel. Di mana saat itu umat Yahudi memposisikan agama itu seperti alat untuk memaksakan kehendak. Ya, mereka menggunakan bait suci untuk perdagangan, serta dengan mudah menghukum dan menghakimi orang lain. Itu kerjaan orang Yahudi dulu. Maka diutuslah Isa atau Yesus di tengah-tengah Bani Israel itu. Kenapa lagi ke Yesus? Aduh, saya sudah bilang dari awal bahwa Isa dan Yesus itu Isa dan Yesus itu tidak sama. Isa yang dikenal Islam itu tidak dikenal oleh bangsa Israel dengan Kristen Arab. Cobalah terangkan Isa dalam Al-Quran itu bagaimana. Jangan disamakan begitu, bro. Yang saya tanyakan Isa, tokoh Isa dalam Al-Quran, siapa dia? Jadi kesimpulan dalam debat ini belum didapatkan. Yang intinya bahwa Isa di dalam Al-Quran tidak bisa dijelaskan secara rinci oleh Bamtre ini yang selalu menyamakan Al-Quran dengan Alkitab, yaitu Yesus dengan Isa. Itu yang selalu dia samakan. Padahal dalam persepsi bangsa Israel beda. Apa yang diceritakan dalam Al-Quran beda yang diceritakan oleh Injil. Di dalam perjalanan Yesus mengajar Injil ini, yang mana ditulis oleh para muridnya itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pokoknya intinya di sini bahwa ya
Isa dan Yesus itu tidak sama. Satu, Isa yang ada dalam Al-Quran, dia lahir di bawah apa namanya itu? Ini loh, di bawah pohon. Sedangkan Yesus itu lahirnya di kandang domba. Ini mana ya, itu nanti saya akan jelaskan ketika ada lagi lanjutan debat ini. Yang intinya bahwa perdebatan ini belum sampai saat ini belum mendapatkan titik terang yang pas. Jadi untuk itu jangan lupa ikuti terus channel saya ini supaya mendapatkan konten-konten perdebatan berikut ini dari Telegram. Oke, sekian dulu video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta share ke media sosial lainnya agar firman selalu tersebar kemana-mana. Sekian dari saya, channel Kristus Hamtonapa. Salam akal sehat. Laskar Kristus bangkit, sempurnakan persatuan, bersatu kibarkan panjinya, kalahkan kuasa kegelapan. Laskar Kristus bangkit, berdirilah teguh, bersatu kibarkan panjinya, padamkan segala tipu daya. Maju berjuang bersama, Kristuslah panglima perang kita. Siapakah yang dapat melawan? Maju berjuang bersama, Kristuslah panglima perang kita. Pastilah kita akan menang. Laskar Kristus bangkit, berdirilah teguh, bersatu kibarkan panjinya, padamkan segala tipu daya. Maju berjuang bersama, Kristuslah panglima perang kita. Siapakah yang dapat